Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Beratno. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. NIM saya adalah 0606 12 8 222 7072 dengan dosen pengampu Dr. Hartati MKes Destrani MPD. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran. Sebelum menjelaskan apa itu strategi pembelajaran, di sini saya akan membacakan kata pengantar. Setiap proses pembelajaran membutuhkan cara atau strategi yang harus disesuaikan dalam mencapai tujuan utama dari pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan teknik yang digunakan guru untuk membantu siswa sehingga menjadi pembelajar yang mandiri. Keefektifan dari strategi pembelajaran ketika strategi yang dipilih dan digunakan tepat dan sesuai untuk memenuhi tujuan dari pembelajaran. Strategi pembelajaran yang efektif dapat digunakan pada seluruh tingkat kelas dan semua bidang subjek pelajaran, serta dapat mengakomodasi berbagai perbedaan dari siswa. Overview. Di sini ada pengertian hakikat strategi pembelajaran, karakteristik strategi pembelajaran, prinsip penggunaan strategi pembelajaran, fungsi strategi pembelajaran, peran strategi pembelajaran, implementasi penggunaan strategi pembelajaran, kesimpulan, dan menetapkan strategi pembelajaran. Pengertian hakikat strategi pembelajaran. Secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara. Sedangkan secara umum strategi ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method or series of active designed to achieve a particular educational. David 1976. Jadi, dengan demikian, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dua hal yang dicermati dari pengertian di atas yaitu pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Adapun strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Atau dengan kata lain, strategi pembelajaran merupakan sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Menurut Kemp, pada tahun 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Dick and Curry, pada tahun 1985 menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Menurut Alwi Suparman, pada tahun 1999 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan dan cara pengorganisasian materi pelajaran. Peserta didik
peralatan, bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Hilda Taba, strategi pembelajaran merupakan pola perilaku guru untuk dapat menggabungkan semua kegiatan pembelajaran secara sadar dan sistematis. Karakteristik strategi pembelajaran. Prosedur ilmiah, yaitu suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang sistematik untuk mengubah tingkah laku siswa atau memiliki sintak yang merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Spesifikasi hasil belajar yang direncanakan, yaitu suatu model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara rinci mengenai penampilan siswa. Spesifikasi lingkungan belajar, yaitu suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi lingkungan di mana respon siswa diobservasi. Kriteria penampilan, yaitu suatu model pembelajaran menunjuk kriteria penerimaan penampilan yang diharapkan dari para siswa. Model pembelajaran merencanakan tingkah laku yang diharapkan dari siswa yang dapat didemonstrasikannya setelah langkah-langkah mengajar tertentu. Cara-cara pelaksanaannya, yaitu semua model pembelajaran menyebutkan mekanis yang menunjuk reaksi siswa dan interaksinya dengan lingkungan. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Yang dimaksud prinsip dalam bahasan ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran yang perlu dipahami guru atau calon guru, yaitu berorientasi pada tujuan. Tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan guru. Aktivitas belajar adalah berbuat memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Individualitas mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa. Walaupun seorang guru mengajar pada sekelompok siswa, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Integritas strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegrasi. Fungsi strategi pembelajaran. 1. Memberikan isi pembelajaran kepada pembelajar atau peserta didik. 2. Merencanakan tujuan belajar. 3. Mengorganisir berbagai sumber belajar. 4. Memimpin pembelajaran dengan baik. 5. Menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. 6. Mengawasi pembelajaran. Peran strategi pembelajaran. Kompetensi guru memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menciptakan suasana belajar yang kondusif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikeluarkan oleh guru beserta siswa di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, terlihat bahwa kompetensi guru di sekolah masih belum memadai. Dalam hal ini, pihak pengelola sekolah pun memiliki pemikiran yang sama dengan hasil penelitian tersebut. Mereka mengakui adanya kelemahan dalam mengajarkan materi yang akan diterapkan kepada siswa. Dalam situasi seperti ini, pihak mengelola sekolah yang menyadari adanya kekurangan dalam hal kompetensi guru
memutuskan untuk menggunakan metode pembelajaran strategis yang akan membantu guru dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Strategi pembelajaran adalah suatu kumpulan langkah-langkah yang disusun untuk memaksimalkan proses belajar mengajar. Pada saat ini tentu saja perlu diakui bahwa strategi adalah suatu yang sangat penting bagi keberhasilan sebuah proses belajar mengajar. Strategi pembelajaran memiliki beberapa manfaat yang sangat penting, antara lain: 1. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan siswa dalam belajar. 2. Meningkatkan hasil belajar siswa yang dihasilkan dalam kelas. 3. Meningkatkan kreativitas guru dalam membuat rencana proses belajar mengajar. 4. Meningkatkan motivasi guru dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal. 5. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar mengikuti proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Implementasi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran kooperatif untuk tingkat SD. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan sebuah strategi yang menggunakan pendekatan berbasis siswa atau disebut student-centered approach, di mana siswa harus diarahkan agar dapat bekerja sama dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ada beberapa tujuan yang terdapat dalam strategi ini, yakni sebagai berikut. Bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan dengan cara kerjasama dan kolaborasi. Siswa mampu menerima orang lain dan tidak melakukan diskriminasi sara. Juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam ranah akademik. Strategi pembelajaran PAIKEM pada tingkatan SMP. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, singkatannya PAIKEM. Strategi ini menggunakan pendekatan lingkungan dan pembelajaran berdasarkan situasi yang nyata dialami oleh siswa. Oleh sebab itulah, pada strategi PAIKEM, guru harus memiliki kemampuan yang baik, di mana kemampuan tersebut sangat berpengaruh selama proses pembelajaran berlangsung. Hal itu dikarenakan tugas guru sebagai pemegang kendali pembelajaran dalam strategi PAIKEM mengandung tujuan, yakni untuk menciptakan suasana belajar yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, strategi ini juga menerapkan suatu konsep di mana tercipta suatu kondisi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif, serta menyenangkan. Strategi pembelajaran inquiry dalam tingkatan SMA. Suatu pendekatan pembelajaran dalam berorientasi pada siswa merupakan akar dari strategi pembelajaran inquiry. Karena dalam strategi inquiry, siswa lebih berperan dalam proses pembelajaran, di mana siswa diajak untuk aktif dalam mencari dan menemukan suatu pengetahuan serta menemukan jawaban sendiri dari sebuah permasalahan yang ada, dan guru hanya sebagai motivator dan fasilitator bagi siswa. Tujuan strategi pembelajaran ini adalah untuk memastikan siswa dapat memahami dan menguasai pengetahuan yang telah ditemukan serta dapat menggunakan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari.
Kesimpulan, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk tujuan pendidikan tertentu. Jika dicermati pengertian tersebut, maka akan mendapatkan dua hal yang menjadi pokok bahasan. Yang pertama adalah strategi pembelajaran sebagai rencana kegiatan dalam pembelajaran, termasuk pemilihan metode dan pemanfaatan media atau alat bantu lainnya. Kedua, strategi pembelajaran disusun untuk mencapai tujuan. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai pengajar, pembimbing perantara sekolah dengan masyarakat, pembantu tercapainya tujuan pembelajaran, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran tidak akan tercapai jika guru tidak memahami aspek pribadi anak didiknya atau peserta didik, seperti kecerdasan dan bakat, perkembangan jasmani dan kesehatan, kecenderungan emosi dan karakternya, sikap dan minat belajar, hubungan sosial di sekolah dan di rumah, latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal, sifat-sifat khusus, dan kesulitan belajar anak didik atau peserta didik. Pengaplikasian strategi pembelajaran yang tepat akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kepiawaian guru dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar anak. Menetapkan strategi pembelajaran. Dari berbagai pendapat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Ketika memilih strategi tersebut, ada faktor yang perlu diperhatikan seperti tujuan, strategi, maupun sumber belajar. Tujuan pembelajaran adalah sebuah kegiatan yang dikerjakan oleh guru dan siswa untuk mencapai suatu hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, dalam pembelajaran, tujuan yang harus dicapai adalah menguasai konsep, menguasai aplikasi, dan mampu menguasai teknik dalam rangka mengukur kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.